Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Arif dengan NIM A1I1222059. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode Newton-Raphson dan metode sekant. Langsung saja, yang pertama yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Metode ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik XI dan FXI, di mana perpotongan garis singgung dengan sumbu X yaitu XI tambah 1 akan menjadi nilai X yang baru. Dapat dilihat pada gambar. Nah, cara ini kita lakukan dengan berulang-ulang atau disebut dengan iterasi. Adapun algoritma metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Kemudian kita tentukan harga awal atau titik awal. Selanjutnya, kita tentukan toleransi kesalahannya. Kemudian kita mencari turunan fungsi fx. Nah, jika turunan fungsi fx ini sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya, kita hitung nilai fungsi fx dan turunan fungsi fx dengan menggunakan titik awal. Nah, setelah itu kita akan menentukan atau mencari nilai xi tambah 1 menggunakan rumus xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi dibagi f aksen xi. Kemudian kita hitung kesalahan dengan menggunakan rumus mutlak xi tambah 1 kurang xi, kemudian kita bandingkan dengan nilai dari toleransi kesalahannya. Nah, jika nilai mutlak xi tambah 1 kurang xi kurang dari atau sama dengan nilai toleransi kesalahan, maka dipilih akar persamaan xi tambah 1. Tetapi jika nilai dari mutlak xi tambah 1 kurang xi lebih dari nilai toleransi kesalahan, maka iterasi akan tetap dilanjutkan. Nah, langkah terakhir yaitu akar persamaan yang kita pilih adalah nilai xi tambah 1 yang terakhir diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita perhatikan untuk contoh aplikasi metode Newton-Raphson dalam menentukan akar persamaan nonlinear. Di sini kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x kurang 13 dengan titik awal x0 sama dengan 2 dan toleransi kesalahannya yaitu 0,0001. Nah, untuk menentukan akar persamaan nonlinear dari fungsi tersebut, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menuliskan kembali fungsi yang diketahui atau fungsi yang akan kita cari akarnya. Kemudian kita tuliskan titik awal atau x0-nya yaitu sama dengan 2. Kemudian kita tuliskan toleransi kesalahannya yaitu 0,0001. Kemudian kita cari turunan fungsi fx yaitu 5x pangkat 4 tambah 2. Nah, karena turunan fungsi fx ini tidak sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson dapat dilanjutkan. Selanjutnya, kita tentukan nilai fungsi fx dan f aksen x dengan menggunakan titik awal, di mana titik awalnya itu sama dengan 2, sehingga kita peroleh untuk nilai fungsi fx sama dengan 23 dan nilai dari turunan fungsi fx yaitu sama dengan 82. Nah, kemudian kita tentukan nilai xi tambah 1 menggunakan rumus, sehingga kita peroleh untuk nilai xi tambah 1-nya itu sama dengan 1,719512 dengan kesalahannya yaitu 0,280488. Nah, iterasi selanjutnya dilakukan dengan mencari nilai fxi, f aksen xi, dan nilai xi tambah 1 seterusnya sampai kesalahannya itu kurang dari atau sama dengan
nilai dari toleransi kesalahannya, sehingga didapatkan data pada tabel berikut. Nah, dapat dilihat pada tabel di sini. Nah, pada tabel ini kita menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan kita dalam menentukan akar persamaannya. Dapat dilihat sampai iterasi kelima, kita dapatkan nilai kesalahan atau nilai mutlak XI tambah 1 kurang XI-nya itu kurang dari atau sama dengan nilai toleransi kesalahannya. Maka iterasi kita hentikan pada iterasi kelima. Sehingga didapatkan nilai akar X yaitu nilai XI tambah 1-nya sama dengan 1,579802. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu metode secant. Nah, metode secant merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear. Metode secant melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis secant yang ditentukan oleh dua titik. Metode secant ini juga merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson, yaitu dengan mengganti fungsi turunan yang digunakan pada metode Newton-Raphson menjadi bentuk lain yang ekivalen. Nah, metode ini dimulai dengan hampiran awal atau XI kurang 1 dan XI untuk solusi X. Dapat dilihat pada grafik di samping. Selanjutnya, algoritma metode secant yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita definisikan fungsi fx, kemudian kita definisikan juga toleransi error atau epsilon s-nya, kemudian kita taksir batas atas atau xi dan batas bawah atau xi kurang 1. Nah, selanjutnya kita tentukan fxi dan fxi kurang 1. Nah, jika fxi sama dengan fxi kurang 1, maka iterasi tidak dilanjutkan. Tetapi jika fungsi xi tidak sama dengan fungsi xi kurang 1, maka iterasi akan tetap dilanjutkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan iterasi dengan menghitung nilai taksiran akar selanjutnya dengan menggunakan rumus xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi dikali xi kurang 1 dibagi dengan fxi kurang fxi kurang 1. Nah, untuk langkah terakhir, iterasi akan berhenti jika nilai error sesungguhnya kurang dari atau sama dengan nilai error perkiraan. Dengan rumus nilai error sesungguhnya, yaitu mutlak xi tambah 1 kurang xi dibagi dengan xi tambah 1. Nah, jika nilai mutlak error sesungguhnya ini lebih besar dari toleransi errornya, atau toleransi kesalahan, maka iterasi akan tetap dilanjutkan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita perhatikan untuk contoh aplikasi metode secant dalam menentukan akar persamaan nonlinear. Di mana untuk soalnya di sini kita akan menentukan solusi akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 7 menggunakan metode secant dengan tebakan awal atau x1 sama dengan 2 dan xi kurang 1 sama dengan 3 serta nilai error perkiraannya itu sama dengan 0,0001. Untuk penyelesaian langkah pertama di sini kita tuliskan nilai batas atasnya atau xi sama dengan 2 dan batas bawah atau xi kurang 1 sama dengan 3. Kemudian kita tentukan nilai fxi menggunakan batas bawahnya sehingga diperoleh untuk fxi yaitu negatif 1. Kemudian untuk nilai fxi kurang 1 menggunakan batas atas sehingga diperoleh nilainya yaitu sama dengan 8.
Nah, karena fxi tidak sama dengan fxi kurang 1, maka iterasi tetap dilanjutkan. Selanjutnya di sini kita mencari nilai X baru menggunakan rumus xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi dikali xi kurang xi kurang 1 dibagi fxi kurang fxi kurang 1. Diperoleh untuk nilai xi tambah 1-nya itu 2,11111. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai error sebenarnya. Nah, di sini kita peroleh untuk nilai error sebenarnya yaitu 0,0526311. Nah, karena nilai error sebenarnya ini masih lebih besar dari nilai error perkiraan, maka iterasi tetap dilanjutkan. Dapat kita lihat pada tabel hasil iterasi sebagai berikut. Nah, untuk tabel iterasi ini kita menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk memudahkan kita dalam menentukan akar persamaannya. Di mana langkah ini berakhir pada iterasi ke-6 karena nilai mutlak error sebenarnya kurang dari nilai error perkiraan. Nah, sehingga kita peroleh nilai solusi akar persamaannya atau nilai xi tambah 1-nya yaitu 2,179509025. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.